Bismillahirrahmanirrahim. Ini kali ini kita bahas tentang sholat. Seperti biasa syarat sah sholat itu kan harus suci. Tentu dari hadas 2 dan dari najis. Namun ada beberapa tempat misalkan kita itu ragu atau kurang yakin kalau ini suci. Apalagi sandal dibawa ke dalam masjid. Ini kita lihat rincian pendapat ulamanya seperti ini. Di sini. Ini mazhab itu kan ada 4 ya, yang besar, yang masyhur. Mazhab Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Ini kalau to the point-nya, ada pendapat dari mazhab Maliki bahwa tasihhus sholatu ma'an najasati. Bagian ini. Tasihhus sholatu ma'an najasati. Sholat ini tetap sah meskipun misalkan tempatnya itu tidak suci. Tempatnya tidak suci atau pakaiannya tidak suci, asalkan dia punya wudu, suci dari hadas. Kalau hanya tempat tidak suci, yakni tidak suci dari najis, itu masih ada yang mengatakan sah. Inti pembahasan yang banyak ini nanti di sini ini. Mazhab Imam Abu Hanifah seperti biasa, sholat syaratnya harus suci. Mazhab Imam Syafi'i syaratnya harus suci. Mazhab Imam Ahmad bin Hanbal syaratnya harus suci. Jadi kalau tidak suci, ini sholat tidak sah. Terus ada pendapat yang ini menjadi solusi ya. Orang itu kan ada beberapa macam seperti ini. Misalkan ada beberapa macam. Orang itu ada enteng. Enteng ini dan badan. Jadi tidak menghiraukan syarat suci atau pokokor lah hejong begitu. Enteng atau dan badan. Ada orang ini sabiasa. Sabiasa. Ada orang ini waswas. Waswas. Untuk yang waswas ini nanti jadi solusi. Malah tak ditikir pikiran. Malah lo aroma solo satu. Jadi ada orang waswas, ada orang sabiasa, ada orang enteng, atau antum tambahi sendiri. Ada yang bagaimana. Seperti itu. Judulnya adalah sandal dalam masjid. Kok para jemaah ini bawa sandalnya ke dalam masjid? Seperti itu. Mungkin bagi yang waswas itu aneh atau gimana ini ya? Kalau untuk orang yang sabiasa ya tidak ada masalah seperti itu. Tadi Imam Madhab Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ini menyatakan jelas kalau ada najis dalam sholat tidak sah. Kalau Madhab Malik ini ada 3 pendapat. Ada 3 pendapat. Saya coret-coret seperti ini. Ada 3 jalur pendapat. Ini yang paling sahih dalam Madhab Malik. Kalau dia tahu ada najisnya, terus dia pakai atau tempat untuk sholat, ya tidak sah. Kalau dia tidak tahu atau lupa, maka sholatnya sah. Tidak usah diulang lagi. Seperti itu. Pendapat yang kedua, la tasihu, tidak sah. Sama dengan yang lain. Nah ini pendapat Imam Malik yang ketiga, tasihu ma'an najasah. Sholat ini tetap sah meskipun tempatnya atau pakaiannya najis. Jadi jangan cala guna sing nyopir, alako, tokoto, mandiman ya cek. Lo sholat kak, najis sarong le. Lah itu jangan dibuat alasan. Tetaplah sholat. Ini menurut Imam Malik tetap sah. Seperti itu. Ini tentang Imam Malik ada hadis ya. Kita buat seperti ini. Ini ada hadis kualitas hadis hasan. Hadza haditsun hasan, hadis hasan. Makbul, diterima. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ada hadis seperti ini. Yushiku ayyadriban nasu akbadal ibili yatlubunal ilma fala yajiduna ahadan a'lama min alimil Madinah. Hampir orang-orang itu menunggangi kuda sampai kuda itu kepayahan saking jauhnya. Orang-orang itu mencari ulama untuk berguru yatlubunal ilma, mencari ilmu. Jadi orang-orang itu ke sana, rihlah ke jauh, mencari ulama yang alim untuk menuntut ilmu. Fala yajiduna, maka mereka tidak menemukan ahadan seseorang a'lama yang lebih alim min alimil Madinah daripada orang alim di Madinah. Hadis ini disabdakan oleh Nabi sebelum adanya Imam Malik. Artinya pada suatu masa nanti akan ada orang alim di Madinah yang tidak ada satupun melebihi kealimannya. Ulama mengatakan siapa ini yang dimaksud dalam hadis alimil Madinah? Ini Ibnu Uyainah dan yang lain mengatakan huwa Malik bin Anas. Itu adalah Imam Malik bin Anas. Jadi Imam Malik yang ini
ini ada isyarat dalam hadis Nabi bahwa ini adalah orang yang sangat alim di Madinah. Tempat Imam Malik itu di Madinah. Di Madinah. Jadi apa ya? Kalau kita ke Masjid Nabawi di Madinah, kan sandal itu sampai ke dalam-dalam begitu ya. Sebagian sandal dilepas dari jauh. Ada yang sampai ke dalam dipakai. Apalagi di pelataran itu sandal sudah biasa dipakai. Di Masjidil Haram juga seperti itu. Ada sebagian orang itu sandal dilepas dari luar. Tapi ada yang dipakai sampai ke dalam. Ini kalau bagi orang yang was-was itu kerpekeran. Kalau orang yang biasa tidak kerpekeran. Jadi kita bahas dari sisi fikihnya. Perlu diketahui Imam Malik ini seperti tadi disabdakan oleh Nabi adalah seorang yang sangat alim di Madinah. Ada satu riwayat Imam Malik ini kalau masuk ke Madinah itu turun dari ontanya. Turun dari ontanya. Jadi ketika Imam Malik menunggang unta, misalkan keluar Madinah, terus kembali ke Madinah. Ketika sudah masuk batas kota Madinah, Imam Malik itu turun dari untanya. Karena di dalam tanah Madinah itu ada Rasulullah SAW. Semakin campuru, jangankan numpak unta, dal sandal lagi ke masjid. Itu jauh dari adabnya Imam Malik. Seperti ini. Hadisnya ya, ini sudah dibacakan hadis tentang kealiman Imam Malik. Terus sholat dalam keadaan najis, anggaplah itu najisnya sandal, karena sandal itu dibawa ke toilet. Ini sudah dijelaskan di sini tadi. Yang mengesahkan itu Imam Malik. Kita baca takbirnya itu adalah kitab Majmu'. Nanti kita tampilkan covernya kitab Majmu' itu diedit, ditampilkan. Ini kitab yang sangat masyhur dalam mazhab Syafi'i, Al-Majmu' Syarah Muhadzab itu oleh Imam Nawawi. Ini seperti itu. Wasawaun, maaf tulisan saya memang seperti ini, tidak bagus. Wasawaun sholatul fardi wan nafli wa sholatul janazati. Sama saja hukumnya sholat fardu, sholat sunnah, sholat janazah. Faizalatun najasati syartun li jami'iha. Suci dari najis adalah syarat untuk semua sholat. Hadza madzhabuna, ini mazhab kita, mazhab Syafi'i. Wa bihi qala Abu Hanifah wa Ahmadu wa jumhurul ulama'i minas salaf wal khalaf. Dan juga mensyaratkan suci dari najis adalah Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal, dan mayoritas ulama salaf. Jadi mazhab Syafi'i, mazhab Abu Hanifah, mazhab Ahmad bin Hambal, dan mayoritas ulama salaf mensyaratkan harus suci dari najis. Wa an Malikin, dan dari Imam Malik, fi izalatin najasati, di dalam syarat menghilangkan najis untuk sholat, thalathu riwayatin, ada 3 riwayat. Tadi di sini kan di model begini. Ada 3 riwayat dari Imam Malik. Satu, as-suhuha wa asyaruha, paling soheh dan paling masyhur. Annahu in shalla aliman biha lam tasihha sholatuhu. Kalau dia sengaja sudah tahu bajunya atau tempatnya ada najis, tapi dia nekat masih sholat di situ, maka tidak sah. Wa in kana jahilan aw nasiyan sohat. Kalau dia lupa bahwa baju atau tempat itu najis, atau tidak tahu dia ke tempat itu ada najis, maka sholatnya sah. Wa huwa qaulun qadimun an Syafi'i. Ini juga pernah jadi qaulnya Imam Syafi'i, qaul qadim. Ats-tsaniyatu la tasihhu sholatu alima au jahila au nasiya. Pendapat kedua dari Imam Malik, la tasihhu. Salatnya tidak sah, baik keadaan sengaja, lupa atau tidak mengetahui. Ini yang inti, yang pendapat nomor 3. Dari mazhab Malik pendapat nomor 3 ini yang menjadi solusi. Watsalitsatu tasihhu sholatu ma'an najasati. Qaul yang ketiga riwayat dari Imam Malik, sah salat serta adanya najis. Jadi di pelataran, di pelataran masjid, di halaman, sandal kibas seperti itu, bahkan sampai ke dalam. Ini meskipun misalkan sandal itu sudah dibawa ke toilet dan najis, membawa najis dari toilet, bawahannya itu salat di tempat yang dilalui sandal-sandal ini tetap sah menurut pendapat yang ketiga dari Imam Malik ini. Jadi ini jadi solusi untuk canggelak pada orang itu was-was, orang itu seperti itu. Wa in kana aliman muta'ammidan, meskipun dia tahu tempat itu ada najisnya dan sengaja. Ini senyaman pendapat nomor 3 ini. Wa izalatuha sunnatun. Jadi menurut mazhab Imam Malik, menghilangkan najis untuk sholat itu sunnah saja, bukan syarat sah. Hanya sebuah keutamaan dan kesunahan. Seandainya dia tempat najis, dia sholat di situ tetap sah. Tapi jangan cecep gelak ketika bepergian, nyopir atau ba'alako. Jangan ada alasan karena sarungnya tidak suci, pakaiannya tidak suci, terus tidak sholat. Tetaplah sholat seperti itu.
Wa naqala ashabuna an Ibnu Abbasin wa Sa'id bin Jubair nahwahu. Begitu juga menukil teman-teman kita dari Ibnu Abbas dan Sa'id bin Jubair sebagaimana yang qaul salis ini. Berarti ada riwayat dari Ibnu Abbas dan Sa'id bin Jubair juga mengesahkan sholat meskipun dalam keadaan ada najisnya. Seperti itu. Kesimpulannya, yang mengesahkan sholat dengan adanya najis di tempat atau dalam pakaian itu adalah salah satu qaul dari Imam Malik. Intinya seperti itu. Tapi jak ragu, jak mang-mang, mun sewas-was seperti itu. Le korla oning ben akar tekaki menurut Imam Malik boleh pakai ini saja seperti itu. Ya intinya ini sudah ditulis dari awal. 3 madhab Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Imam Ahmad itu seperti biasa tidak mengesahkan. Dalam Imam Malik ada satu qaul yang mengesahkan. Ini referensi dari kitab Al-Majmu', nanti kita tampilkan covernya. Ini soal sandal, ini ada hadis. Ini lanjutannya dari tadi. Kok dipermasalahkan sandal? Emang sandal, ya itu karena dibawa ke toilet. Sebenarnya najis itu, kalau yang paling gampang adalah menurut Imam Daud Adz-Dzahiri. Ini yang paling gampang menurut Adz-Dzahiri. Semua kotoran itu suci. Bahkan misalkan kotoran anjing, kotoran babi misalkan, itu suci. Hanya yang najis itu kotoran manusia. Jadi kalau kotoran manusia tidak ada ulama yang mengatakan suci. Kalau cuma kotoran dere, kotoran ajem, kotoran unta, itu ulama mengatakan suci. Banyak yang mengatakan suci. Nah, jadi kalau kotoran manusia, misalkan tadi toilet, kalau di dalam jeding tidak bersih, nah itu sandal membawa najis, dibawa keluar, dibawa ke masjid. Ini ada hadis lanjutannya tadi. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, Abu Sa'id meriwayatkan, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bi ashabihi dengan para sahabat. Salat ini nganggo sandal. Jadi Rasulullah salat pakai sandal. Setelah dapat 1 rakaat, 2 rakaat, idh khala'a na'laihi fawada'ahuma an yasarihi. Ketika sudah sholat, dapat 1 rakaat, 2 rakaat, intinya pertengahan sholat, Rasulullah melepas sandalnya lalu ditaruh di kiri, di sisi kiri, di samping kiri. Ketika sholat, sandalnya dilepas, lalu ditaruh di samping kiri. Berarti ini dari awal dipakai sandalnya. Dipakai, setelah dalam pertengahan sholat, dilepas. Falamma ru'al qaumu dzalika alqauni alahum. Ketika para sahabat menyaksikan itu, maka para sahabat melepas sandal mereka. Yokal kia sandalah. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatahu, ketika Rasulullah sudah menyelesaikan salatnya, qala Rasulullah bersabda, "Ma hamalakum ala ilqaikum ni'alakum?" Apa yang membuatmu melepas sandalmu? Loh, kalian kok juga melepas sandal kalian? Berarti sahabat ini salat sandal yang kui. Rasulullah sandalnya dipakai, sahabat juga dipakai. Jadi salat pakai sandal atau ke masjid pakai sandal ini seperti ini ya keadaannya. Bahkan dipakai salat sandalnya. Cuman punya Rasulullah ketika di pertengahan salat dilepas, maka sahabat ikut juga melepas. Rasulullah bertanya, "Kenapa kalian ikut-ikutan melepas sandal juga?" Qalu, para sahabat menjawab, berkata, "Ra'ainaka alqaita na'laika fa alqaina ni'alana." Kami melihat engkau melepas sandal, maka kami ikut juga melepas sandal. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Inna Jibril alaihissalam atani." Sesungguhnya malaikat Jibril datang padaku. Fa akhbaroni, maka mengatakan kepadaku, anna fihi ma qadharon. Sesungguhnya di dalam sandal saya ada najis, ada kotoran. Jadi dari hadis ini berarti kalau memang sandal itu tidak nampak ada najis atau sandalnya memang sudah disuci, ini dipakai sholat ini. Nah, punya Rasulullah kok dilepas, itu karena diberitahukan oleh malaikat Jibril di sandalnya ada najis, maka dilepas oleh Rasulullah. Seandainya sahabat ini tidak melepas, ini sholatnya sah. Rawahu Abu Daud bi isnadin shahihin. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dengan isnad yang sahih. Ini dalilnya Imam Malik ini. Soal sandal-sandal itu dalilnya Imam Malik. Kalau dalilnya yang lain, wa thiyabaka fatahhir. Jadi baju harus suci. Meskipun tafsir ini banyak. Juga tanazzahu minal bauli. Ada hadis tanazzahu minal bauli. Kalian harus bersuci dari kencing. Ini
terusannya ini, cuman saya singkat. Wa thiyabaka fatahhir dan tanazzahu minal bauli. Ini hadisnya ulama yang masyarakat suci. Intinya ya seperti itu. Masjid mun beda sandal-sandal seperti itu. Mon saya yang sudah lama di sini atau sudah sering ke Mekah Madinah, jangan heran. Dan sebenarnya bukan soal heran, hukum itu di mana saja sama. Mau di Indonesia, mau di Amerika, mau ya di sini, alhamdulillah di Mekah Madinah sama, hukumnya sama. Intinya penjelasannya seperti tadi. Kalau misalkan di Indonesia ada yang mau pakai seperti mazhabnya Imam Malik ini, kalau memang di tempat yang osom, nah itu boleh begitu. Kalau tidak osom nanti ya noreng seperti itu. Kalau di sini sudah osom. Jadi ketika sudah osom, maka was-was yang gila si was-was itu malah nemu solusi seperti ini penjelasannya. Ya kira-kira seperti itu. Apakah penjelasannya menimbulkan pertanyaan? Adakah pertanyaan? Tidak ada. Jelas ya intinya penjelasan seperti tadi. Ya mudah-mudahan dapat diterima. Kurang lebihnya nyuwun sepora manabi sa komene nyatore manabi ada saya kurang bener atau bano nyuwun sepora kurang lebihnya. Matur selangkong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.